Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dimas Eri, NIM A13111902499 dari kelas B sore, mata kuliah Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Pada hari ini kelompok kita akan membahas tentang sengketa warkopi. Oke, langsung aja ke penjelasan yang pertama. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan asal usul Warkop DKI. Jadi Warkop DKI itu grup lawak ya yang dibentuk itu pada tahun 70-an dengan personel utama Dono, Kasino, dan Indro. Kemunculan ketiga pemuda yang bernama Sepriadi, Alfred, dan Alvin itu tidak disambut baik dengan para netizen karena mereka itu melakukan plagiatisme sekaligus pelanggaran hak cipta karena mereka menirukan gaya terus penampilan yang hampir mirip banget dengan Warkop DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Apriliawan, NIM A131190212, kelas B dalam mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual. Kali ini saya ingin menjelaskan apakah kemiripan warkopi dengan Warkop DKI termasuk pelanggaran HAKI. Sayangnya, kemiripan personil warkopi justru menimbulkan masalah dengan penggunaan embel-embel warkopi, termasuk penyajian konten yang dimiripkan oleh Warkop DKI dipersoalkan oleh anggota Warkop DKI satu-satunya yang masih tersisa, yaitu Om Indro. Om Indro menganggap manajemen para personil warkopi tidak memiliki etikat baik dan tidak sopan karena penggunaan nama sekaligus konten yang identik dengan Warkop DKI tanpa izin. Pernyataan Om Indro pun kemudian memicu reaksi publik, wabil khusus warganet yang terhormat. Mereka terbelah, ada yang mendukung tetapi tidak sedikit pula yang berkomentar negatif atas upaya Om Indro untuk melindungi hak kekayaan intelektual Warkop DKI. Rata-rata yang berkomentar negatif beranggapan kan ini cuma komedi, ngapain dibesar-besarkan kan. Sementara itu yang mendukung Indro menuding warkopi plagiasi atau tidak orisinil atau tidak otentik. Apalagi kemudian menempatkan Warkop DKI sebagai merek dagang dan karya intelektual. Tingkah laku warkopi patut diduga telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual. Perlu diketahui juga, produk intelektual Warkop DKI telah memperoleh perlindungan hukum merek dan hak cipta atas karya-karyanya dan juga didaftarkan pada kelas-kelas tersebut di DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Kemenkumham pada tahun 2004 silam. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lalu merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta karya intelektual. Pemilik hak cipta memiliki kewenangan memberi izin atau melarang hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial. Artinya, kalau ada orang atau pihak lain yang menggunakan nama, merek, atau karya intelektual tertentu tanpa seizin pemegang karya intelektual, tentunya memiliki konsekuensi hukum.
Hal ini yang dipersoalkan oleh Om Indro. Warkop DKI juga Hal ini yang dipersoalkan oleh Om Indro Warkop DKI terhadap Warkopi. Indro tak mempersoalkan wajah dan muka ketiga personel Warkopi yang mirip dengan Warkop DKI. Namun penggunaan merek dan konten yang identik dengan Warkop DKI secara ilegal tentu memiliki pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, Warkop DKI telah memiliki hak atas intelektual. Tindakan Warkopi ketika meniru nama Warkop DKI kemudian menggunakan identitas Dono Kasino dan Indro dalam kegiatan komersil seperti melakukan acara kegiatan hiburan, membuka channel YouTube atau hadir di acara televisi berpotensi sebagai pelanggaran merek. Nama saya Sally Anita Ulfa. Dalam kasus Warkopi, Warkop DKI telah memiliki hak atas merek. Jika merujuk ketentuan dalam Undang-Undang Merek, Warkopi dapat digugat secara perdata untuk memberikan ganti rugi dan atau melakukan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Bila terbukti, Warkopi juga bisa dipidana karena melakukan plagiarisme dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Terkait pelanggaran hak cipta, Warkop DKI sendiri telah membintangi berbagai film dan sinetron yang dilindungi oleh hak cipta sebagai bagian dari ciptaan sinematografi. Meskipun hak cipta tidak didaftarkan, hak tersebut otomatis timbul dan dimiliki oleh pencipta ketika seseorang mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata dan diumumkan terlebih dahulu. Ketika ada pihak lain yang ingin menggunakan ciptaan orang lain, maka pihak tersebut wajib memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Sally, yaitu dari slide 6. Apabila tindakan yang telah dijelaskan sebelumnya itu tetap dilakukan, maka Warkopi sama saja melakukan pelanggaran hak ekonomi, di mana Warkopi dapat dituntut secara pidana karena dengan tanpa hak atau tanpa izin penciptanya, pemegang hak cipta dalam melakukan hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Nah, dari pemaparan teman-teman yang sudah disampaikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu kemiripan wajah antara anggota Warkopi dengan Warkop DKI bukanlah suatu masalah. Namun, penggunaan nama Warkopi serta tindakan meniru karakter dari potongan adegan film atau sinetron yang dibintangi oleh Warkop DKI merupakan bentuk pelanggaran atas kekayaan intelektual, di mana dari potongan adegan film tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau lisensi dari penciptanya secara langsung, sehingga pemilik merek, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menuntut Warkopi dan memperoleh perlindungan hukum secara utuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi ini, kemiripan wajah dari grup Warkopi dengan Warkop DKI itu sebenarnya bukan masalah. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah penggunaan nama, terus tindakan meniru karakter layaknya karakter asli. Di sini mereka tanpa izin karena Warkop DKI ini mempunyai hak cipta. Jadi hak cipta itu merupakan bentuk pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Jadi sehingga pemilik merek ini
atau penciptanya atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menuntut warkopi dan memperoleh perlindungan hukum. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lebih bahas detail siapa yang pro, siapa dan kontra dari kelompok tiga ini. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ini kita bahas masalah sengketa. Apakah bisa disebut sengketa dalam kasus ini? Coba teman-teman kasih pendapat. Kalau menurut saya bisa Mas dibilang sengketa. Yang lain? Mungkin yang Kalau lain. menurut saya selama tidak ada yang mempermasalahkan ya nggak akan terjadi sengketa. Dulu juga nggak mempermasalahkan juga. Tapi kan ini kasusnya baru tingkat somasi aja, belum sampai ke pengadilan, dilaporin ke pihak yang berwajib. Ya, kalau itu kan tergantung yang ya Mas, yang mempunyai hak ciptanya sendiri mau dilaporkan apa tidak. Selama emang dia tidak mempermasalahkan, emang bukan sengketa. Tapi kalau emang netizen udah bilang itu plagiat apa semacamnya, itu pasti udah yang namanya sengketa Mas, kalau menurut saya. Emang tuntutan media sih tinggi terhadap warkopi ya, karena emang media tuh nggak mau menyanyikan momen menurut saya. Karena viralnya warkopi itu juga menambah rating media masa ya. Tapi kan kedatangan warkopi ini sebenarnya niatnya cuman ingin nostalgia, tapi dengan mungkin caranya yang salah di mata netizen mungkin ya Mas ya. Kalau pendapat saya sih kayak gitu sih. Yang lain, Boleh saya menambahkan? Caranya yang salah dong. Boleh. Tapi kalau menurut saya selama Warkop DKI sebelumnya dia nggak mempermasalahkan, ya nggak akan terjadi sengketa seperti ini. Tapi Omidro mempermasalahkan loh Mbak. Omidro itu personil satu-satunya yang masih tersisa. Tapi Omidro menganggap pihak Warkop, pihak manajemen Warkop itu tidak punya etikat baik sih, tidak meminta izin dan lain-lain. Tapi juga mungkin manajemennya masih abal-abal, masih baru ya. Ya, mungkin emang Om Indro kemarin nggak terima, tapi kemarin dengan sigap mungkin ya, dengan cepat tanggapnya grup Warkopi ini langsung meminta maaf kepada Om Indro dan yang bersangkutan yang lainnya untuk tidak lagi mengekspos nama dengan memakai nama Warkopi kayak gitu Mas. Jadi mungkin kemarin masalahnya nggak terlalu panjang karena ada perdamaian di situ, meminta damai di tengah-tengahnya situ, kayak gitu sih. Ada yang lain? Apakah kasus ini bisa dikatakan selesai atau masih ada sisa-sisa mungkin dendam dari Om Indro? Kalau dibilang selesai, karena kedua belah pihak pun juga udah setuju ya, dan udah ambil jalan tengah damai kan, karena pihak Warkopi juga udah tidak lagi memposting atau mengekspos video-video mereka tentang Warkop DKI lagi, dan nama mereka juga udah nggak ada sangkut pautannya lagi dengan Warkop DKI sih Mas, menurut saya. Ya emang nama mereka udah turun dari media sih. Iya sih, tapi benar. pastinya kan ini
sebetulnya moral ya. Karena Iya, benar. izin itu sebenarnya kan bisa dianggap sepele tapi bisa berguna juga untuk kelangsungan hidup mereka di dunia hiburan kan. Benar, benar. Ah, kita langsung aja ke kesimpulan aja gimana? Mungkin nggak ada yang Boleh, boleh, boleh. lagi. Boleh. Oke. Oke, teman-teman, ini kesimpulan dari eh, pro dan kontra pada hari ini. Jadi mungkin kita ambil kesimpulannya dari Warkopi. Jadi sebelum kita mau mengambil konten atau membuat konten dan niat baik kita cuman hanya sebagai konten, sebaiknya kita lihat dulu itu ada hak ciptanya apa tidak. Dan mungkin jika kita punya influensi semisal ke Warkop DKI, alangkah baiknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada sang penciptanya, itu. Jadi menurut saya sih kayak gitu sih teman-teman. Mungkin Mas Bagus ada tambahan atau yang lain? Itu juga yang apa? Jadi kesimpulan teman-teman semua. Memang kita harus lebih jeli untuk di dunia di media sosial, walaupun itu cuma menirukan atau apa, tapi kalau itu sudah memiliki perlindungan hukum dan yang pemiliknya itu mempersoalkan, itu ada juga konsekuensi hukumnya. Itu sih saya. Iya, benar-benar Mas. Oke, mungkin nggak ada lagi yang mau ada tambahan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita cukupin sampai sini perundingan kita hari ini. Gimana? Ada lagi? Udah sih, Dan Cukup ya? Oke. Gimana? Bangun, mau ada tambahan? Menurut saya itu sekarang eranya semuanya kan jadi digital ya. Jadi untuk perkembangan Benar. sosmed pun itu sangat berpengaruh terhadap Benar. hal-hal yang viral seperti itu. Menurut saya seperti itu. Makanya sekarang jadi viral terus jadi permasalahan dan jadi sengketa. Sekarang kan zaman sosmed kan zamannya netizen berbicara kan Mbak ya. Betul. Jadi itu Sosial sedikit media juga Iya. kan. Intinya hati-hati sih. Nah, benar. Sedikit kita salah, wah, jadi itu harus sepele jadi masalah besar ya kan? Zaman sekarang, zaman now. Oke, itu aja mungkin pembahasan kita hari ini. Terima kasih teman-teman, waktunya udah meluangkan waktu. Semoga kalian diberi kesehatan dan mungkin bisa dilanjut kegiatan dan aktivitas hari ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.